Orang lain transmigrasi jadi raja, bangsawan, atau jenderal. Aku dokter teknik mesin dan teknik material. Kenapa transmigrasiku menyedihkan begini? Apa ini bisa dimakan? Suamiku, aku baru pulang memetik sayuran. Aku akan memasak secepatnya. Tunggu. Inilah wanita tercantik di seluruh kabupaten, Sinta Lumi. Kalau keluarganya nggak kesulitan, mana mungkin dia dinikahkan dengan Randa si pecundang. Randa yang asli biasanya memarahi dan memukulinya. Enggak. Kenapa nggak mau? Kenapa? Bajingan. Berlutut. Jangan. Suamiku, jangan pukul aku. Aku akan berikan uangnya, membelikanmu anggur dan daging. Jangan takut. Coba aku periksa. Maafkan salahku dulu. Jangan takut. Aku gak akan memukulmu lagi, ya? Suamiku, kau utang berapa kali ini? Keluargaku bilang mereka gak mau meminjamiku lagi. Aduh, kamu salah paham. Aku gak utang apa-apa. Aku gak akan menyuruhmu minta uang. Dia benar-benar berubah. Pecundang, kamu utang 30.000 koin. Kapan dilunasi? Apa? Dasar kamu orang penting jadi pelupa. Bilangnya menganggapku ayah kedua demi pinjam uang dariku. Hah? Ini sudah lupa. Surat utang. Kak Andre, bukan. Ayah, tolong pinjami aku 30.000. Kuberikan istriku. Perjanjiannya baru dibuat. Ramda yang asli ini benar-benar brengsek. Akhirnya aku yang disalahkan. Randa Wira dari Desa Wira hari ini pinjam 30.000 koin dari Andre. Dikembalikan 40.000 dalam 3 hari. Kalau nggak dikembalikan, istrinya Sinta Lumi, rumah keluarga, dan tanah 0,7 hektar semuanya akan jadi milik Andre. Gadis cantik, kalau kamu mau jadi selirku, aku jamin kamu makan enak setiap hari, nggak menderita dengannya lagi. Sudah kuduga, mana mungkin bisa terjadi keajaiban. Kali ini, bukan cuma utang, dia bahkan ingin menjualku. Kalau aku bisa mengambilnya hari ini, perjanjian utang ini bisa dibatalkan. Dia istriku. Bicaramu gagap, masih berani menyentuhnya. Apa salahnya gagap? Mau mangkir utang. Jatuh temponya masih 3 hari lagi kan? Kau bawa itu ke sini teriak-teriak buat apa? Hah? Bawa surat itu dan pergi. Oh, aku mau lihat gimana caranya kamu dapat 40.000 dalam 3 hari. Sayang, tunggu aku. Aku pergi. Suamiku, kita cari 40.000 dari mana? Ini kenang-kenangan peninggalan ibuku. Kamu gadaikan saja. Enggak, ini kesalahanku. Kutanggung sendiri. Besar mulut lagi. Mana bisa dapat 40.000 dalam 3 hari? Mungkin hubungan kami akan berakhir di sini. Kenapa anak itu makan rumput? Katanya dia utang ke Tuan Andre. Kalau 3 hari nggak bayar, rumah, tanah, istri jadi milik Tuan Andre. Oh, jadi dia pecundang boros itu. Tapi aku dengar dia dulu dapat warisan banyak. Dihamburkan semua sampai harus makan rumput sekarang. Cih, tahu rasa. Benar. Pembawa sial. Rasanya pas. Benar ini.
Ngapain di sini, pecundang boros? Oh, Amar. Panggil aku kakak. Buat apa? Bukannya menyalahkan, tapi berhentilah jadi pengangguran. Bukannya kita sama? Aku sudah memutuskan, aku nggak mau pengangguran lagi. Jadi, aku sudah punya rencana. Bantu aku menggali akar rumput. Suatu hari, ku bantu kau jadi kaya. Akar rumput? Ya, Jadi kaya? ya. Kau gila ya? Dasar pemalas. Nanti aku tunjukkan apa itu kekuatan kimia. Randa, katanya Amar kamu kelaparan. Sampai makan akar rumput. Ayo, mampir ke rumahku makan mie buat beberapa hari. Akasan, Oh? terima kasih perhatiannya. Tapi akar rumput ini banyak manfaatnya. Tapi Aku nggak sanggup gali lagi. Kasan, bisa bantu sedikit? dasar gak punya tenaga. Cuma gali rumput, apa secapek itu? Istirahatlah. Ya. Terima kasih, Kasan. Randa, apa ini sudah cukup? Ya, sudah. Sudah cukup, Kasan. Sisanya aku sendiri. Ya sudah. Ya. Berhasil atau enggak? Saatnya dibuktikan. Hah? Berhasil. Kasan, Hei Randa, dari mana ikan sebanyak ini? baru kutangkap. Kamu bisa? Iya. Ayo, silakan bawa pulang. Hei, aku nggak bisa terima ikan ini. Dengarkan aku. Bawa ikan ini ke pasar nelayan. Bayar utang itu paling penting. Jangan ditolak. Kenapa harus ditolak? Ikan-ikan ini aku masih punya satu ember besar. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan ada lebih banyak lagi. Terima ini. Sudah, terima saja. Ya sudahlah. Terima saja. Ya. Hei, jadi lain kali panggil Heru. Aku akan membantu kalian. Ya, Pergi dulu. hati-hati di jalan. Iya. Wah. Kasan. Aku mau lihat, apa itu? Lihat-lihat apa? Banyak sekali ikannya. Dapat dari mana? Ikan ini diberi Randa. Hah? Ini siap dimasak. Hehe. Bukannya dia miskin sampai makan akar rumput. Dari mana dapat banyak ikan? Suamiku pergi lama sekali belum pulang-pulang. Apa karena menghindari utang, lalu melarikan diri? Istriku. Lihat. Banyak sekali. Iya. Suamiku, dapat dari mana ikan sebanyak ini? Ikan ini aku dapat dari sungai. Pakai obat. Pakai obat. Iya. Ini namanya sains. Kau nggak akan paham. Aku mau masak ikan. Suamiku itu kan pelajar. Pasti nggak bisa nangkap ikan. Ikan itu pasti asalnya nggak baik. Ikannya siap. Kenapa diam saja? Makan. Cobalah. Suamiku, jujurlah padaku. Ikan ini dapat dari mana? Istriku, ikan ini benar-benar kutangkap dari sungai. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan, keluarga kita akan selalu punya ikan. Ayo, dicoba. Beneran. Kalau kelamaan nanti dingin. Ayo. Enak nggak? Aku sudah kenyang. Lanjutlah makan. Istriku. Istriku, kamu salah paham. Aku tadi merasa waktu makan kamu sangat cantik.
Beneran. Ayo. Duduk. Makan yang banyak. 3 tahun menikah, dia sering kasar padaku. Ini pertama kali aku dengar dari mulutnya memuji aku cantik. Hei, kamu sedang apa? Aku mau tidur. Kamu tidur di tempat tidur saja. Di bawah dingin. Enggak usah. Aku tidur di bawah aja. Jangan takut. Aku nggak akan menyakitimu. Beneran. Jangan takut. Randa sebelumnya ternyata impoten. Oh, itulah kenapa dia menyiksa istrinya dengan segala macam cara. Dan mereka berdua biasanya nggak pernah tidur di ranjang yang sama. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Suamiku, kamu sedang apa? Suamiku, ada yang terluka? Enggak apa-apa, istriku. Pergilah ke dapur dan masak dulu. Nanti Heru dan Amar mau datang. Iya, aku masak dulu. Betapa konyolnya. Halo, Kak Hasan, Heru. Apa kabar? Cobalah masakan ikan khas keluargaku. Randa, Hah? kamu masak ikan, masak nasi, sebenarnya ada niat apa? Kalau nggak kamu jelaskan, kami nggak mau makan. Aduh, Kak Hasan. Bicara yang jelas. Kak Hasan, apa masih ingat kamu kemarin bantu aku cari akar rumput? Oh, Getah dari akar rumput itu bisa dipakai untuk melumpuhkan ikan. Aku pakai itu buat tangkap ikan. oh, makanya kamu kemarin memberiku banyak ikan. Randa, ini kan pasti cara rahasiamu. Kenapa kamu bocorkan? Kak Hasan, kita semua keluarga. Heru, dengarkan baik-baik. Rahasia dari Kak Randa ini jangan beritahu siapapun. Kalau ada orang tahu, aku patahkan kakimu. Kak Randa, kupatahkan kaki orang yang ingin tahu. Kak Randa! Hei, Kak Heru, Kak Randa, aku juga ingin makan ikan. Boleh aku ikut? silakan. Hei, Amar, kamu bawakan dulu beberapa telur. Oh, gampang. Aku bisa curi di sana. Hah? Maksudku pinjam telur. Jangan habiskan dulu ya, jangan habiskan. Duduk lagi. Randa, dia bajingan. Kenapa kamu panggil? Nangkap ikan, kita saja bisa. Nangkap ikan juga butuh telur. Kalau Amar nanti bisa bantu carikan, berarti dia tulus. Makin banyak orang, makin ringan. Nangkap ikan, pakai telur juga. Nangkap ikan. Makan. Ayo. Telur. Diapakan? Hei, itu sayang sekali. Kenapa kamu membuang makanan? Kata pepatah, kalau tanpa umpan, gak bisa nangkap ikan. Jadi ini sebenarnya gimana? Ya, sebentar lagi juga tahu. Wah. Caramu beneran bisa. Iya, Kak Randa, beneran nggak? Lihat saja nanti. anak boros ini. Hei! Tunggu. Ada apa? Wah, berhasil.
Wah. Banyak sekali. Tunggu apa lagi? Tangkap! Ayo, ayo. Sedang apa mereka? Wah! Jangan pergi. Ayo. Kepala klan, Randa di sana bawa ikan banyak sekali. Berhenti. Kau bukannya Randa si pemboros itu? Dari mana dapat ikan sebanyak itu? Hah? Kau tahu, kita semua saudara satu desa. Kau dapat apa bagi ke semua orang? Per keluarga. Benar kata kepala klan, satu per keluarga. Iya, benar. Sungai Jingga milik kita semua. Benar. Betul. Kamu dilarang menikmati sendirian. Benar. Randa, kepala klan ini terkenal suka memanfaatkan. Berikan saja 2 ikan kecil. Biar gak tambah ribut. Nanti kamu yang susah. Kepala klan mau makan ikan. Iya. Nggak masalah. Hei, Amar, berikan. tapi- Ayo. Aduh. Baiklah, kepala klan, silakan. Terima kasih ya. Hei, saudara-saudara semua, tenang. Benar kata kepala klan, kami punya ikan. Sungai milik semuanya, jadi kami bagi ke semuanya. Tanah ini juga milik kita semua dari Desa Wira. Kenapa kepala klan dapat paling luas sendirian? Bukannya kita semua harus saling berbagi? Iya benar, berbagi. Bagikan tanah kepada kami. Hei, masih ada lagi. Aku juga punya utang puluhan ribu koin ke Andre. Bisakah kepala klan bantu aku melunasinya? Sialan kamu. Wih. Aku mau makan ikanmu saja, itu kehormatan bagimu. Kamu cuma pecundang, beraninya melawanku. Ayo pergi. Gak jadi. Randa, kamu menyinggungnya. Aku khawatir dia menyusahkan hidupmu. Nggak masalah. Aku siap menghadapi apapun. Aku nggak takut. Ayo pulang. Wah. Kasinta, lihat Karanda. Sangat hebat. Dapat banyak ikan. Suamiku kamu hebat. Memang benar. Mulai sekarang jangan lupa senyum terus. Lebih cantik. Istriku, kalau begitu mohon bantuannya ya. Kita buat adonan. Malam ini makan ikan. Ayo. Randa, ikannya terlalu banyak. Tapi kalau dijual besok, perjalanannya panjang. Kalau ikannya mati, harganya bisa berkurang. Benar itu. Jangan khawatir Kasan. Begini. Lihat. Ikannya sudah kuikat begini. Karanda, ini maksudnya apa? Ini teknik ikan melengkung. Kepala dan ekor ikan diikat berdekatan, biar insangnya terbuka dan menghirup lebih banyak oksigen. Dengan begini, peluang ikan hidup bisa lebih besar. Karanda, oksigen itu apa? Oksigen itu Hei, kamu jangan bicara nggak jelas. Kamu percaya saja pada Randa. Intinya jangan khawatir. Mulai sekarang, kalau aku dapat rezeki, kalian harus dapat juga. Kita semua berbagi suka, berbagi duka. Berbagi suka, berbagi duka. Kenapa menangis, Amar? Kenapa menangis? Aku memikirkan orang tuaku. Sebelum mereka kenapa? meninggal, aku tanya mereka ingin makan apa. Mereka bilang mau makan daging. Seumur hidup gak pernah makan daging. Emang gak pernah makan ikan. Aku kira aku akan berakhir seperti mereka. Gak punya kesempatan makan daging. Hari ini... Jangan khawatir, Amar. Ikuti saja aku. 3 hari makan 9 kali. Masih menangis, memalukan sekali. Suamiku, jangan sedih. Urusan ini cuma kita yang tahu. Aku gak peduli. Oh, suamimu itu berbakat. Sebentar lagi. Tapi aku lihat kamu seperti sedang sedih. Istriku, menurutmu dunia ini apakah bisa berubah? Semua orang bisa makan dan hidup berkecukupan. Nggak perlu khawatir tentang perang. Jadi maksudmu perdamaian dunia? Sejauh ini belum pernah bisa. Istriku, kamu paham perdamaian dunia? Hmm. Sayang sekali. Dengan teknologi di zaman ini,
sulit mencapai perdamaian dunia. Teknologi. Suamiku, kamu sekarang seperti orang berbeda. Apanya yang beda? Dulu seingatku kamu gak pernah peduli sama Kak Hasan dan Heru. Juga yang lainnya. Tapi sekarang, kamu jadi baik kepada mereka. Oh, Kamu juga dulu paling takut pada orang seperti Andre. Tapi sekarang kelihatannya kamu sama sekali gak peduli sama mereka. dengan semua perubahanku, apa kamu suka? Suka. Istriku, ayo bicarakan sesuatu. Mulai sekarang, ubah panggilanmu kepadaku. Panggil aku, namaku saja. Enggak. Hah? Itu bentuk hormatku kepada suamiku. Tunggu sebentar. Enggak. Aduh. Suamiku, aku khusus pesan ini pada dokter. Keluarga kita sekarang punya uang, jadi mampu beli. Ini... Aha. Kebaikan istriku akan selalu kuingat. Suamiku, kalau hasil jual ikan belum cukup, gadaikan saja gelang ini. Jangan. Terima saja. Hati-hati di rumah. Tunggu aku pulang. Pergi dulu. Silakan lihat-lihat, ikan segar dan masih hidup. Lihat, lincah dan bertenaga. Pergi. Semua tempat di dunia punya aturan. Tiba-tiba jualan ikan seenaknya. Berani-beraninya kalian. Uang keamanan. Karanda, dia Nagasa. Dia mempunyai puluhan anak buah. Kalau mau jualan di sini, harus kasih mereka 20%. 20%? Lebih dari pemerintah. Mimpi saja salah. Ini aturanku sejak dulu. Nggak bisa bayar, tinggalkan ikanmu. Keluar saja dari sini. Kita semua saudara di bawah langit. Soal uang, nanti pasti kami bayar. Masalahnya, dia sekarang sedang terlilit utang. Begini saja, tunggu sampai utangnya lunas, nanti kami bayar. Sudahlah. Pecundang, memangnya kamu siapa? Berani menyebutku saudara? Nggak terima? Baiklah. Terima ini! Beraninya dia! Bunuh dia! Karanda, kita apakan dia? Hei kamu, aku paling menghargai keadilan. Amar, dia tadi memukulmu kan? Pukul balik. Karanda, nggak usah saja. Aku nggak terluka serius. Kalau terjadi sesuatu, aku tanggung. Kamu memukulku, jangan pikir bisa pergi. Ada apa ini? Berbuat onar dan menyerang orang. Kalian cari mati ya? Tuan Sofian, mereka berani memukulku. Mereka bukan memukulku, tapi memukul otoritasmu. Kalian para pembuat onar, ikut aku ke kantor. Hah? Kamu? Tuan, aku pelajar dasar tahun kedua, memberi salam. Pelajar dasar? Iya. Jadi merasa berhak membuat keributan? Tuan, aku membawa teman dari desa mencari nafkah di pasar ini. Tapi bajingan ini yang mulai dulu. Kami mohon keadilan. Benar. Begitu.
Mereka bohong. Dia yang memukulku lebih dulu. Kamu tahu sendiri siapa aku. Aku orang baik. Tuan. Sebenarnya teman-temanku membantuku cari uang untuk ujian kekaisaran. Menurutmu, kalau aku lolos sekolah menengah, Aku paham. Jadi kamu yang membuat masalah. Apa? Ikut aku. terima kasih. Tuan Sofian, bukannya dia cuma pelajar dasar. Kenapa harus ditakuti? Aku... Dasar bodoh dan picik seperti tikus. Dia jadi pelajar dasar di usia muda. Kalau nanti dia lolos sampai ke istana, dengan satu perintah dia bisa hancurkan keluarga kita. Yang paling kejam di dunia adalah para cendekiawan. Apalagi dia ditemani para petarung kuat. Kita masih belum tahu asal mereka. Jadi perhatikan sikapmu. Aku paham. Karanda, ikannya sudah habis. Berapa banyak? Totalnya 30.017 koin. Tapi masih belum cukup melunasi hutangmu. Jadi harus gimana? Karanda, gak sempat mancing lagi. Hari ini sudah jatuh tempo. Karanda, masih ada gelangnya Kasinta, gadaikan saja. Kita sudah punya teknik rahasia. Nanti bisa ditebus lagi. Ya, itu ide bagus. Enggak. Aku punya cara. Kak Hasan, ini. Hah? Kalian bawa uang ini pergi ke pasar. Belikan barang yang kubutuhkan. Setelah belanja, temui aku di Pandai Besi Keluarga Bima. Hari ini kita akan melakukan misi besar. Kak Hasan, lihat. Kita disuruh beli cendana, beli sepatu kulit, dan lianten giok. Uang ini disuruh buat beli ini itu. Menurutku, Karanda cuma mau boros lagi. Sudahlah. Turuti saja dia. Semua ini pasti ada tujuannya. Tapi... Turuti kata Karanda. Ayo. Ini rumah paman dari Randa asli yang namanya Gada Bima. 3 tahun lalu, Randa asli bersikeras menikahi Sinta. Pamannya gagal menghentikannya. Sejak saat itu, mereka putus hubungan. Rina? Masih tahu jalan ke sini. Aduh, lepaskan, sakit. Habis menikah jadi lupa aku. Lepaskan, sakit. Berani kasar dengan kakakmu. Aduh, paman di mana? Ke pasar lagi beli anggur, sebentar lagi juga pulang. Kakak, katanya selama 3 tahun menikah, kau pesta setiap hari, menghamburkan uang keluarga. Orang menyebutmu pemboros, itu benar nggak? Jangan dengarkan kata orang. Apa aku supaya itu? Randa? Kamu datang? Coba kulihat. Paman, sebenarnya dulu aku... Gak apa-apa. Aku tahu selama ini kamu kesusahan. Harusnya aku duluan datang menjengukmu. Rina, aku dengar ada ikan bagus di pasar. Cepat beli 2 ekor, biar kakakmu makan enak. Iya. Enggak usah. Sebenarnya ikan bagus yang di pasar itu aku yang jual. Bicara apa kamu ini? Kios ramai itu, mana mungkin kamu mampu? Apa kamu terlilit utang lagi, lalu cari alasan mau utang ke kami? Enggak, kamu... Karanda. Hasan. Sedang apa? Kata Randa, kamu disuruh beli ini. Wah, Pinjam lintah darat lagi. Kagak ada, jangan bukan salah gitu. paham. Randa belum bilang, ini semua hasil dari jualan ikan. ada gula merah, kotak kayu cendana, lianten giok, sepatu buat kulit, dan jubah sutra dari toko keluarga Louis. Kak, kamu kaya raya. Belanja banyak sekali. Apa mungkin... Kamu itu sepupuku, kerabat dekat. Mikir apa kamu ini? Kak Hasan, corong, arang bambu, kapur, air kapur, gula merah, sudah semua? Sudah semua. Tapi semua barang itu buat apa? Sebentar lagi juga tahu. Hari ini kalian akan jadi saksi proses pembuatan sesuatu. Wah. Karanda, susu kapurnya sudah siap. Tuangkan. Hei, Randa, kalau kamu tuang susu kapur ini, semua gulanya terbuang sia-sia. Kamu nggak boleh buang-buang makanan.
Orang seperti kita bahkan gak sanggup beli gula setengah kilo. Iya, Kak Randa. Ini 1,5 kilo gula merah. Masukkan saja, cepat. Ini, Ayah, cepat larang dia. Dia buang-buang uang lagi. menurutku, dicoba saja. Pikirkan lagi. Aku percaya Kak Randa. Kita lakukan saja. Hah? Hah? Bukannya aku ditabrak mobil pas antar makanan? Ini di mana? Hah? Aku tiba di dinasti Kina di zaman kuno. Pemilik tubuh pelajar miskin yang ujian 3 tahun masih tidak lolos, masih mati kelaparan karena miskin. Awal buruk macam apa ini? Bagi istri! Hah? Bagi istri! Pak Arsah, kenapa diam saja? Bagi istri! Tidak ada istri lagi kalau telat. Bisa diasingkan nanti. Bagi istri? Sekarang, dinasti kita lagi perang sama Hanuk. Dan perang makin sengit. Pasukan banyak yang terluka. Sesuai peraturan, pria yang belum nikah harus pilih 1 istri dari prajurit wanita ini. Perbanyak keturunan buat dinasti kita. Tambah populasi. Keluar! Lumayan juga bisa pilih istri. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Bagaimana bawa pulang jadi istri? Masih mau cari nafkah buat dia? Paras begini cantik bisa dapat gratisan di zaman ini. Bagus sekali hadiah ini. Pak, aku mau yang ini. Ini putih. Rakyat jelata sialan, beraninya mendambakan aku, cari mati. Siapa yang bicara? Ini putih, cantik, dan tinggi. Kelihatan cantik. Aku mau. Jelek sekali, jangan mendekat. Astaga, aku bisa dengar suara hati gadis cantik ini. Terdeteksi tuan yang cocok. Koneksi sistem kesukaan. Poin kesukaan Karin Hana 0. Zira Gusti poin kesukaan 1. Lesti Sari poin kesukaan 2. Poin kesukaan bertambah bisa dapat hadiah terus. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Istana kasih kalian hadiah. Kalian harus balas budi. Dan perang makin sengit. Nikahi 1 istri. Harus kasih 25 kilo pangan. Aku sendiri masih kelaparan. Pangan sebanyak itu dapat dari mana? Tidak mau, tidak mau. Aku juga tidak mau. Semua tidak boleh pergi. Sesuai aturan. Pria yang belum nikah harus nikahi 1 istri. Kalau tidak, harus dibawa pergi ke medan perang. Bagaimana bisa begini? Dibawa ke medan perang itu cuma bisa mati. Tidak ada istri harus ke medan perang. Batas waktu 15 menit. Mulai pilih dari sekarang. Aku keturunan keluarga jenderal. Malah dipilih begini seperti gadis di rumah bordil. Aku pilih dia. Badan besar, pasti pandai kerja. Ayo sayang. Kamu kurus sekali. Aku tidak mau kamu. Nah, ini bagus. Cukup kuat. Ini pilih istri atau teman? Apa berani dicium? Kenapa diam saja? Kamu, kesini. Cepat pilih. Tiga ini semuanya bagus. Pilih yang mana ya? Aku putri kerajaan. Mati pun tidak akan mau nikah sama pria kampungan begini. Ini sungguh putri kerajaan Hanuk. Sepertinya pemerintah tidak tahu identitas aslinya, makanya bisa ditangkap ke sini. Orang ini kelihatan patuh. Kalau nikah sama dia, terus cari kesempatan balas dendam, juga tidak masalah. Ini sepertinya putri jenderal yang dijebak orang, pandai bela diri. Pilih dia, sudah cukup lindungi diri. Pak, pilih aku. Aku pasti akan balas budi besarmu. Inisiatif sendiri, nikahi dia pasti akan sangat nyaman. Kenapa masih banyak tingkah begitu? Kalau bertele-tele, kamu pergi ke medan perang. Baik-baik. Aku pilih. Peringatan, tinggalkan orang yang ada perasaan suka. Tuan akan langsung mati. Kehidupan lalu saja aku tidak berani cari pacar. Datang ke sini harus nikahi semua. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Tidak takut mati ya? Serius? Masih mau. Aku saja tidak mau pilih. Dia pilih begitu banyak. Kamu bawa pergi semua. Nanti malam aku main apa? Kita pilih 1 saja karena dipaksa. Anak ini malah langsung pilih 3.
Lihat dia nanti, bagaimana kumpulkan pangan. 3 gadis ini, kurus sekali. Pasti tidak bisa kerja apa-apa. Arsa tunggu mati kelaparan saja. Lahir di zaman kacau begini, bisa bertemu orang baik itu keberuntunganku. Memang orang bertanggung jawab. Pria hidung belang. Sudah genit masih begitu sok mulia. Setelah aku kembali ke Hanuk, lihat bagaimana aku kasih kamu pelajaran. Kamu berlaga sekali. Harus diajarin baik-baik. Anak muda, aku bulan depan datang kumpulkan pangan. Kalau kamu tidak kumpulkan, aku akan habisi kamu sesuai hukuman. Sudahlah, ayo pulang. Untung sekali. Sayang, sekarang ayo pulang. Arsa, kamu langsung pilih 3. Tubuhmu mampu tidak? Kamu 3 istri. 1 bulan harus kumpulkan 75 kilo pangan. Kamu mampu tidak? Jangan sampai nanti libatkan keluarga Wira. Namanya Hardi Wira, sangat bajingan. Dulu dia ngerebut uang penyelamat pemilik tubuh ini. Akhirnya sampai mati kesakitan. Aku sudah jadi pemilik tubuh ini sekarang. Harus buat bajingan ini dapat akibatnya. Aku bicara sama kamu. Kamu tuli? Hah? Hah? Oh, beraninya dorong aku. Habisi pecundang ini. Hah? Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Oh, gadis cantik. Kamu ini belum menikah. Sudah berani bela dia. Dengar ya. Orang yang mau kamu nikahi ini cuma pecundang saja. Biasanya sama sekali tidak berani bernapas di depanku. Aku suruh lewat bawah selangkanganku pun dia tidak berani tolak. Sepertinya hari ini karena ada kalian bertiga. Makanya so berani begini. Pecundang, sinilah. Kamu berlutut. Jangan sembunyi di belakang wanita. Sepertinya pria ini memang pengecut. Mana pantas jadi suamiku. Istriku. Tidak apa-apa. Bantu aku ya, oke? Hei, pengawal tadi juga sudah bilang, perbanyak keturunan demi dinasti. Ini adalah titah kaisar. Hei, kamu berani bantah kaisar? Aku... Pak! Habisi dia! Bukan begitu. Gak begitu maksudnya. Aku... Cari mati. Berani bantah titah kaisar. Habisi semua. Aku tidak berani. Aku tadi cuma bercanda sama dia saja. Cuma berani siksa yang lemah. Tunggu aku dapat hadiah sistem. Aku akan melawanmu lebih dulu. Ayo sayang. Ikut aku pulang. Pecundang berani mempermalukan aku di depan umum. Aku habisi kamu nanti. Rumah agak kumuh. Tolong dimaklumi saja ya. Di kehidupan lalu rumah begini jangankan nikah. Hewan liar pun akan geleng kepala. Tikus pun akan keluar sambil nangis. Tidak. Kalau tidak ada kamu, aku akan dibuang jadi pelayan militer. Kamu selamatkan aku. Aku pasti akan hidup baik-baik sama kamu. Istri yang ini baik. Poin kesukaannya meningkat terus. Miskin begini, tidak perlu sebulan. 3 hari saja akan mati kelaparan. Apa bagusnya? Ya ampun, kamu sudah sampai minus. Suamiku maklumi saja. Aku sudah 3 hari tidak makan. Oh, aku bicara saja sampai lupa layani kalian. Ayo. Kalian duduk di sini, aku masak buat kalian dulu. Wow. Dua kakak, kedepannya kita jadi satu keluarga. Namaku Lesti Sari. Keluargaku awalnya saudagar di kota Gusu. Dijebak orang jahat. Orang tuaku meninggal. Harta keluarga juga direbut. Makanya terdampar di sini. Kedepannya aku bersedia urus keluarga ini dengan baik sama kedua kakak. Namaku Zira Gusti. Bisa sedikit jurus bela diri. Kalau pria itu berani siksa kamu, aku akan maju. Jangan bilang satu keluarga dulu. Pikirkan cara biar tidak mati kelaparan saja. Sistem, cepat terima hadiah. Terdeteksi poin kesukaan Lesti 25. Bisa buka sekali undian. Sudah mau mati kelaparan. Makanan. Minyak, beras, mie.
Banyak sekali. Makananku sekarang lebih banyak untuk satu kampung. Suami kita sepertinya bukan orang yang akan bohong. Dia bilang akan buat makanan buat kita. Pasti tidak akan buat kita kelaparan. Bodoh. Dia miskin begini. Pasti cuma ambil rumput dan kulit kayu buat isi perut saja. Makanan begitu, aku tidak akan makan. Kaisar dinasti sekarang tidak bermoral. Perang terus. Ditambah bencana alam. Orang biasa tidak mati kelaparan. Sudah sangat beruntung. Tadi aku dengar, dia cuma pelajar miskin. Tidak bisa kerja keras. Di zaman kacau ini, mana ada kesempatan hidup? Sayang, makanan datang. Ayo. Apa ini? Harum sekali. Dia beneran ada makanan. Sayang, makanan ini enak sekali. Waktu keluargaku masih berjaya pun, aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Enak kan? Cari muka. Itu karena kamu tidak berpengetahuan. Aku dari kecil hidup serba mewah. Makanan semewah apapun pernah makan. Ayo sayang, cobalah. Siapa istrimu? Aku Putri Hanuk. Mana bisa nikah sama petani kampung. Sekarang tinggal di sini pun juga karena terpaksa. Poin kesukaan gadis ini susah sekali buat ditingkatkan. Kalau meningkat, apa akan ada lebih banyak hadiah? Putri kecil, tunggu aku hancurkan kesombonganmu pelan-pelan. Ini... Ada daging. Dia miskin begini, masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa ada daging? Asal kalian hidup baik-baik sama aku, kedepannya pasti akan makan daging setiap hari. Apa ini beneran seenak itu? Bagaimana? Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Ternyata suka makan. Sayang, sudah malam. Waktunya tidur. Malam ini aku tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Sayang, aku... Kamu... Sayang, aku... Ya, sudah mau tidur. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Hah? Benar? Aku datang kasih kamu makanan. Kamu sebaik itu? Di sini tidak ada orang luar. Aku tidak sembunyikan lagi. Aku tukar makanan ini buat tidur sama istrimu yang sangat cantik dan berdada besar itu. Dia putri ketiga Hanuk. Mau tidur dengannya ditukar dengan setengah karung beras yang berjamur. Mimpi di siang bolong. Kamu ketawa. Kamu pasti setuju denganku. Hah? Aku tahu. Kamu sudah mau mati kelaparan. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Setengah karung beras, cukup 3 orang makan sebulan. Kamu dan Arsa cuma kenal sehari. Lagian, kamu juga tidak begitu suka dia, seperti Lesti. Dia pilih apa, juga tidak perlu dibicarakan. Dinodai orang begitu, lebih baik aku mati saja. Tidak perlu terima kasih. Tenang saja. Aku pasti akan sangat lembut. Istriku, ayo ikut aku pergi. Jangan ke sini. Dibandingkan bajingan ini, Arsa termasuk pria baik. Sayangnya, aku sama sekali tidak berbudi sama dia. Masih hina dia di dalam hati. Dia buang aku juga masih wajar. Mungkin ini takdirku. Hei! Kenapa? Kamu ini benaran sangat suka berlagak di depan wanita. 3 gadis cantik. Kalian tidak tahu. Dulu dia berlutut dan memohon kepadaku. Masih lewat selangkanganku waktu mohon sama aku itu. Beneran sangat mirip seekor anjing. Oh, dikasih hati minta jantung. Ayo, coba saja hajar aku. Ayo pukul aku sekarang juga. Suamiku, jangan gegabah. Kamu bisa terluka.
Tadi kamu mau sentuh istriku ya? Ya. Hah? Brengsek! Brengsek! Suamiku keren sekali. Aku jatuh cinta sama dia. Arsa kasih kami makan mie instan enak. Mana bisa dibandingkan sama beras berjamur. Arsa, kamu mempermainkan aku. Kenapa kalau permainkan kamu? Mereka bertiga ini istriku. Aku tentu akan lindungi mereka. Kamu siapa? Pergi! Bajingan, tidak mau bicara baik-baik. Jangan salahkan aku berhati kejam. Erik! Wah, bajingan ini panggil orang. Pecundang seperti kamu mau nikahi 3 gadis cantik ini. Biar aku bantu kamu nikmati saja. Maju, aku lihat siapa yang akan melindungimu. Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku, kamu keren sekali. Ampun pendekar, aku tidak berani lagi, tidak berani lagi. Kalau dulu, aku pasti sudah habisi dia. Tapi sekarang, aku tidak boleh persulit suamiku. Cepat pergi. Kalau berani buat honor lagi, aku pasti akan suruh istriku hajar kamu. Arsa, kamu tunggu saja. Kakak kandungku, pengawal di balai kota. Kamu sudah buat masalah. Kamu akan mampus. Ayo, bicara di depan istriku. Awas kamu. Aku sudah persulit kamu. Tidak apa-apa. Setiap masalah, ada solusinya. Pelajar kampungan, bisa pandai bicara begini. Kebahagiaan ini datang mendadak sekali. Harus cepat tingkatkan poin kesukaannya. Tukar hadiah baru bisa lindungi diri di zaman kacau ini. Sudah malam. Sayang, ayo. Cepat istirahat. Malam ini kami bertiga tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Kalau kamu berani buat macam-macam, aku suruh Zira habisi kamu. Kamu tadi juga sudah lihat dia seberapa hebat kan? Jaga 3 istri yang begitu cantik. Bisa lihat tidak bisa dinikmati. Perjuangan belum selesai. Harus tetap berusaha. Tenang saja. Aku pria sejati. Tidurlah. Zira selamatkan Arsa. Arsa pasti akan lebih baik sama dia. Aku harus lebih inisiatif untuk cari perhatian Arsa. Dua wanita ini, satu bisa melindungi Arsa, satu bisa bermanja. Cuma aku yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dia menceraikan aku nanti? Apa aku berinisiatif juga? Wanita ini mau rebut perhatian sama aku. Di dunia kacau ini, sangat sulit bisa ketemu pria seperti Arsa. Bagaimana kalau aku... Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Malam pertama. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Sepertinya ini tidak baik. Sayang, 2 kakak itu lagi tidur, tidak leluasa. Sekarang cuma bisa temani kamu begini. Kamu tidak salahkan aku kan? Miskin memang dosa besar. Rumah pemilik tubuh ini cuma ada 1 kamar. Kalau nanti bangunkan mereka, poin kesukaannya pasti akan menurun. Malah tidak dapat apa-apa. Demi masa depan, aku harus bertahan dulu. Bodoh. Aku tidak akan salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Tunggu waktu yang tepat. Aku pasti akan adakan pernikahan mewah buat kalian. Sayang, kamu baik sekali. Bisa ketemu kamu, itu keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 40. Bisa dapat hadiah lagi. Istri kecilku ini berguna sekali. Sepertinya tambah 20 poin kesukaan bisa undian sekali. Aku harus memanfaatkan istri kecilku. Dia memang mesin pencetak poin kesukaan. Istriku, ceritakan masa lalumu saja. Aku terlahir di keluarga kaya Gantara. Keluargaku buka usaha sutra. Ada orang hebat yang incar keahlian tekstil kami. Jadi sengaja tuduh ayahku dan dipenjara. Terakhir 100 lebih anggota keluarga.
Selain aku yang diselamatkan orang misterius, sisanya mati semua di penjara. Sayang, jangan nangis. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Kamu bantu dia balas dendam. Apa akan bantu aku juga? Wah, hari penuh semangat lagi. Gawat, kerbau kamu dibunuh orang. Satu-satunya harta pemilik tubuh ini cuma seekor kerbau tua itu. Tempo hari dipinjam Pak Kasno buat bajak tanah. Siapa yang bunuh? Hardi, pagi tadi waktu aku membawa kerbau bajak tanah, Hardi tidak tahu kenapa menabrak kerbau seperti orang gila. Tapi masih bilang kerbau yang menabrak dia. Terus langsung menusuk kerbau sampai mati pakai pisau. Hardi sialan itu lagi. Cepat pergi, bawa pulang saja kerbaunya. Masih bisa dimakan dagingnya. Kalau sampai telat, tidak ada apa-apa lagi. Dia cari mati, aku kabulkan saja. Jangan pergi. Rudi dan Hardi itu satu geng. Rudi itu ketua balai kota. Kamu tidak bisa buat masalah sama dia. Arsa, rakyat tidak berani lawan pejabat, jadi jangan pergi. Iya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Kamu pergi, mungkin akan berbahaya. Memang pengecut. Jangan bilang kalau aku yang kasih tahu kamu ya. Memang tidak bisa buat masalah sama pemerintah, tapi aku ada sistem. Bereskan mereka sangatlah mudah. Kalau bisa selesaikan masalah ini dengan sempurna, bisa tingkatkan poin kesukaan 3 istriku lagi. Sistem, aku mau undian. Tingkatkan kemampuan bela diri. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah berhasil dikuasai dan tertanam dalam ingatan. Poin bela diri naik jadi 68. Di dunia ini, batas poin bela diri orang biasa itu 80. Sistem hebat sekali. Rasanya aku sudah bisa menghajar seekor kerbau. Tidak bisa sabar lagi. Tidak perlu bersabar lagi. 3 istriku tunggu di sini. Aku pergi sebentar saja. Lumayan juga, cukup berani. Sepertinya aku sudah meremehkan dia. Poin kesukaan meningkat lagi. Tapi, lihat tampang lemahnya ini. Jangan sampai mati di luar sana. Benar juga ya, kerbau tua ini memang agak kurus. Makan bersama arak lumayan juga. Semuanya makan sampai puas. Ini juga, salah kerbau tua ini sudah buta. Bisa-bisanya, kerbau itu menabrak aku. Apa aku bisa ditabrak hewan sialan ini? Benar tidak? Ini kerbau Arsa. Dia begitu miskin. Orang tua mati kelaparan. Kerbau ini pasti nyawanya. Jangan sampai ambil nyawamu juga. Kamu ini percaya sekali sama dia. Kamu kira dia ahli bela diri? Tubuh kecilnya itu, sekali datang, harus berlutut dan hormat sama aku. Hardi! Aku mau ambil nyawamu. Buat bayar nyawa kerbauku. Weni. Aku sudah putuskan. Putra keluarga Mudra yang lumpuh itu, biar aku yang menikahinya. Kamu sudah putuskan? Syukurlah, syukurlah. Keluarga Mudra sangat mendesak. Dalam setengah bulan kamu diminta menikah ke kota Baren. Kasih tahu ayah, kamu suka gaun pengantin yang gimana? Ayah akan minta penjahit di seluruh jenis jahit khusus buat kamu. Ayah, aku gantikan putri kesayangan ayah menikah. Apa nggak ada yang ayah mau katakan? Dengar apa yang kamu bilang. Putri luar nikah apa? Dia itu adikmu. Adik? Aku ini putri dari istri sah. Sedangkan dia anak dari hasil perselingkuhan. Aku nggak akan akui dia. Kamu... Katakan saja, apa mau kamu? Aku mau 1 juta tel emas. 1 juta tel emas? Kamu ini benar-benar gila. Kamu tahu nggak, 1 juta tel emas itu akan menguras habis harta keluarga Lutfi. Selain itu, habis aku menikah, utus Haris
buat melindungi putri luar nikah kesayangan ayah. Haris? Bukannya dia itu pengawal kesukaanmu? Dulu kamu selalu ribut mau nikah sama dia. Sekarang, kamu mau nikah nggak mau dia? Jadi ayah setuju nggak? Baiklah, di hari kamu nikah ke kota Baren, untuk 2 hal ini akan ayah penuhi. Dulu putra keluarga Mudra sangat berjaya. Aku berebut menjodohkan 2 keluarga. Awalnya mau carikan Yanti masa depan yang baik. Siapa sangka putra keluarga Mudra malah jadi lumpuh. Untung saja kamu juga putriku. Asalkan kamu menikah ke sana, Yanti pun gak usah menderita. Tunggu. Kamu minta uang kan? Ayah masih bisa paham. Tapi kamu paling suka sama Haris. Tapi kenapa kamu malah rela meninggalkan dia buat Yanti? Yanti, manis banget. Aku suka banget. Bukannya kamu tanya aku, kenapa bisa merelakan dia? Karena kalian sama-sama menyukai Yanti. Aku menyesal 3 tahun lalu memilihmu jadi pengawal pribadiku. Mau jadi pengawal pribadiku gak semudah itu. Tinggi harus 161 cm, juga pandai bela diri. Mulai sekarang, kamu adalah pengawal pribadiku. Haris, gendong aku naik. Nona Weni, aku carikan bangku untuk Anda. Haris, aku takut gelap. Malam ini aku tidur di tempatmu ya. Nona Weni, ini nggak sesuai norma. Haris, tolong aku! Aku juga gak tahu kenapa bisa jatuh hati kepadamu. Mungkin karena sejak ibuku meninggal, hidupku terlalu kesepian. Tapi sudah 3 tahun, sudah ribuan hari bersama. Gimana pun aku mencoba mendekatimu, bulu matamu gak pernah bergetar sekalipun karena aku. Awalnya kukira kamu memang terlahir berhati dingin. Sampai suatu hari... Hei, Tuan Haris. Anda itu putra bangsawan Andira yang terhormat. Wanita kaya apa yang gak bisa didapatkan? Kalau suka Yanti dalam pandangan pertama, kamu bisa rebut paksa saja. Yanti putri di luar nikah, kekurangan rasa aman. Kalau buru-buru mendekatinya, malah menakutinya. Aku mau pelan-pelan.
Sudahlah. Aku kira dengan Nona Weni menggodamu tiap hari, hatimu akan tergerak. Oh ya? Aku tetap gak tertarik. Dia bahkan gak sebanding dengan selai rambut Yanti. Kamu tahu nggak? Sejak saat itu, aku nggak lagi menyukaimu. Nona Weni ada apa mencariku? Haris, kamu selalu begini, menatap lukisan wajah Yanti dan terbawa perasaan. Tapi waktu sama aku, kamu malah kayak biksu yang gak punya nafsu. Nona Weni, kalau gak ada urusan, cepatlah keluar. Aku mau istirahat. Besok ada lelang di Pavilion Gairus. Kamu ikut aku. Aku gak enak badan. Yanti juga akan datang. Aku mengerti. Ternyata benar. Begitu menyebut nama Yanti, semua prinsipmu bisa diabaikan. Tenang saja. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan antar kamu ke sisi Yanti. Ada apa ini? Padahal biasanya... Kok hari ini dia aneh banget? Menurutku, tarian ini tetap nggak seindah tarian Nona Yanti. Anda benar. Iya. Kak Weni? Kebetulan banget kamu juga datang ke lelang ini. Jangan sentuh aku. Kak Haris, aku cuma mau lebih dekat sama Kak Weni. Kak Haris, ku dengar waktu itu saat aku demam dan mau makan kue kacang merah, kamu terobos hujan di tengah malam buat membelinya dan mengantar ke kediaman Lutfi. Sayangnya waktu itu aku demam tinggi dan beberapa hari ini masih pemulihan, jadi belum sempat berterima kasih. Nona terlalu sungkan. Ini cuma searah. Sekalian karena searah. Waktu itu kamu menghilang selama 6 jam. Waktu pulang sekujur tubuhmu basah kuyup. Ini searah yang kamu maksud? Begitupun aku harus pikirkan baik-baik cara membalas kebaikanmu. Terserah Nona Yanti saja. Kalau begitu, nanti ajak Kak Weni juga ya. Kak Weni, kenapa wajahmu pucat sekali? Padahal yang sakit itu aku kan? Memangnya aku akrab denganmu? Putri dari wanita simpanan, urus dirimu baik-baik. Para tamu yang terhormat, acara lelang akan segera kita mulai. Kak Haris, Kak Weni itu kenapa? Gak apa-apa. Kita ke sana saja. Aku akan menikah dengan keluarga Mudra. Aku nggak bisa berharap Gandhi siapkan harta buatku.
Aku harus siapkan lebih banyak barang berharga buat diriku sendiri di lelang ini. Kalau enggak, setelah di keluarga suami, aku pasti diremehkan. Barang lelang pertama kita adalah Karang Putih Laut Timur. Harga awal 50 tael emas. 100 tael. 200 tael. Kak Weni, aku juga suka barang ini. Kamu gak keberatan mengalah padaku, kan? Gimana pun, uang saku bulanan yang ayah kasih padamu jauh lebih banyak dariku. Bukan cuma nggak lebih banyak. Uang saku bulananmu itu 100 tael emas. Sedangkan punyaku cuma 100 koin. Kalau bukan mengandalkan warisan yang ditinggalkan ibu, mungkin aku sudah lama mati kelaparan. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku punya 1 juta tael emas. 300 tael. 350 tael. 400 tael. 450 tael. Kak Weni, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan sampai nanti gak sanggup bayar. 1000 tael. 1000 tael? Banyak sekali. Kenapa aku merasa sekarang kamu nggak sanggup bayar? Nona Yanti, apa Anda masih mau menawar? Tunggu sebentar. Cepat pulang dan cari pengurus Listo. Suruh dia antar lebih banyak uang ke sini. Baik. Kak Weni tahu sendiri, berapapun yang ku minta, ayah akan penuhi kemauanku. Itu kan dulu. Sekarang, uang keluarga Lutfi ada padaku. Ayah mana punya uang lagi buat gengsi putri kesayangannya. Baiklah, Kak Weni, kita lihat saja nanti. Nona Yanti, uang kita nggak cukup. Apa? Dengan begitu, Karang Putih Laut Timur ini... Tunggu! Aku beli semuanya! Tapi Tuan, maksud Anda? Aku pengawal Tuan Haris, Cokro. Atas perintah Tuan Haris, semua barang lelang yang diminati Nona Yanti hari ini akan kami beli semua. Tuan Haris, pewaris keluarga Yandi bangsawan Adira, orang paling berkuasa di kota Nami. Bukannya dia nggak tertarik pada wanita? Kok mau beli semua barang lelang demi Nona Yanti? Tampaknya Nona Yanti ini akan naik derajat. Mohon tanya, di mana Tuan Haris? Boleh aku berterima kasih langsung padanya? Sekarang Tuan Haris nggak bisa datang. Tunggu waktunya tiba, beliau akan segera menemui Anda. Kak Weni, kamu masih mau lanjut menawar? Aku lupa. Tuan Haris mau beli semua barang lelang buat aku. Kalau Kak Weni mau menawar lagi, mungkin akan bangkrut. Gimana pun, siapa yang nggak tahu kalau di seluruh kota Nami, keluarga Yandi yang paling kaya. Porselen istana kualitas terbaik. Beli! Gading mamut. Beli! Batu giok kristal. Beli! Mutiara malam kualitas terbaik. Harga awal 200 tael emas. Beli! Apa Tuan Haris nggak bisa tinggalkan satu pun buat orang lain? Maaf, Nona Weni. Semua hadiah ini dari Tuan Haris buat Nona Yanti. Beliau berharap Nona Yanti bisa bersenang-senang di lelang hari ini. Soal yang lain, bukan jadi pertimbangannya. Haris, hebat ya kamu. Kamu benar-benar hebat. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Nona Yanti memang hebat. Iya benar. Ke kedai arak di pasar gelap. Baik.
Cuma arak yang bisa menemaniku. Kak Weni, kamu mau main ke pasar gelap ya? Belakangan ini aku sangat suntuk. Aku ikut ya? Nggak boleh. Kak Haris, menurutmu kenapa Tuan Haris baik banget sama aku? Padahal aku nggak pernah ketemu dia. Karena dia menyukaimu. Ah, Kak Haris, jangan bercanda. Pria paling mengerti pria. Di mana uang dihabiskan, di sanalah cintanya. Apalagi Nona Yanti sangat baik. Wajar kalau dia jatuh hati padamu. Kalau begitu, apakah Haris juga menyukaiku? Kalau kalian mau bermesraan, turun saja. Ini kereta kudaku. Maaf Kak Weni, aku sudah berisik. Aku nggak akan bicara lagi. Kelihatannya, semua pria cuma akan menyukai wanita yang pura-pura lemah. Taruhan gak bisa disesali. Ini punya aku. Aku juga mau. Aku mau. Nona, arak Anda. Nona Yanti, tidak baik terlalu banyak minum. Padahal dia pengawal pribadiku. Tapi sekarang dia malah menjaga Yanti. Hai Nona Weni, mari kita minum segelas. Kami sudah lama ingin berkenalan denganmu. Wajahmu ini benar-benar lebih cantik dari yang dirumorkan. Iya, jangan malu. Kamu sudah datang ke sini. Ngapain jual mahal lagi? Iya benar. Hei, jangan pergi. Haris! Hah? Pergi kalian semua. Iya, baik. Ayo, pergi. Yang nggak tahu akan mengira kamu pengawal pribadinya. Maaf, aku nggak lihat. Nggak lihat? Atau mungkin kamu nggak mau lihat? Nona Weni, kamu sudah mabuk. Tenang saja, sebentar lagi aku akan menikah. Kamu akan bisa melindungi Yanti sepuasnya. Hari ini, hal yang paling dinantikan para tamu sudah tiba. Roger melawan Jackie. Mulai pasang taruhannya. Roger! Jackie! Kak Weni, Hah? Yanti, hati-hati. Roger! Ayo Jackie! Kak Haris, padahal kamu pengawalnya Kak Weni. Kenapa pada akhirnya malah cuma melindungi aku? Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya ikut ke sini. Nggak usah menyalahkan diri. Sekalipun diulang 100 kali, aku tetap menyelamatkanmu dulu. Kenapa? Karena aku suka. Karena aku suka. Kak Weni, kamu sudah sadar? Gimana kondisimu? Sudah membaik? Ini semua salahku. Selama ada kamu di sini,
Mana mungkin aku bisa baik? Aku cuma peduli padamu, Kaweni. Nona Weni, situasinya darurat. Aku nggak sempat bereaksi. Jangan menyalahkan Nona Yanti. Hal seperti ini nggak akan terulang lagi. Iya, aku nggak akan kasih kamu kesempatan menyakitiku lagi. Panggil Haris ke sini. Baik, Nona Weni. Dengar Haris, sebagai pengawalku, kamu gagal melindungi majikan. Aku menghukummu. Kamu gak keberatan kan? Putra bangsawan yang terhormat di depan orang mungkin gak akan menyangka kalau suatu hari nanti akan ada yang berani menghukum cambuk. Benar, dia itu putra tunggal keluarga Yandi bangsawan Adira. Biasanya semua berlomba-lomba menjilatnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tapi sekarang, aku malah mau mencambuknya. Haris, kamu cuma diam. Sebenarnya kamu bisa langsung pergi, tapi kamu cuma diam saja. Semua ini demi Yanti, demi bisa tetap tinggal di sisiku, agar bisa mendekati Yanti. Aku nggak keberatan. Berlutut. Jangan! Jangan, Kaweni. Pukul saja aku kalau mau. Ini bukan salah Kak Haris. Minggir! Kaweni, aku yang membuatmu terluka. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Nona Yanti, ini nggak ada kaitannya denganmu. Yanti, kamu nggak apa-apa? Keluar! Setelah menikah di kota Baren, aku gak bisa lihat lagi pemandangan di kota Nami. Tapi, orang-orang di sini gak pantas dirindukan. Kamu siapa? Kamu menyinggung orang yang gak bersalah. Siapa yang memperlakukanku begini? Hal yang Anda perintahkan sudah aku kerjakan. Haris yang suruh orang mencambukku. Cuma karena aku gak sengaja mencambuk Yanti sekali. Dia suruh orang mencambukku 99 kali. Bawa dia ke balai pengobatan. Baik.
Pengawal itu tampan banget. Bahkan perhatian banget sama majikannya. Benar, luka cambuk kecil saja dia sampai panik setengah mati. Coba lihat saja dia. Sekujur tubuhnya terluka, nggak ada yang peduli. Kenapa? Padahal aku ingin melupakannya. Tapi hatiku masih sakit seperti ini. Weni, jangan menangis. Gak akan ada yang peduli. Besok itu pesta ulang tahun Yanti. Belakangan ini dia sering menangis di depan ayah. Katanya mau memperbaiki hubungan denganmu. Kamu ikut hadir ya? Gak mau. Kamu merajuk kenapa? Ini mungkin terakhir kalinya kamu menghadiri pesta ulang tahun Yanti. Setelah kamu menikah. Menurutmu, aku perlu datang? Perlu. Baiklah. Kuturuti keinginanmu. Sejak kecil, kamu memang patuh dan pengertian. Makanya ayah sayang sekali. Tentu saja, Yanti memang paling patuh. Ayo, kamu juga ikut minum. Sama ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku bersulang untuk kalian. Weni itu putri kesayangan keluarga Lutfi. Pesta ulang tahunnya tentu harus diadakan dengan meriah. Ayah paling baik. Kalau ibu bagaimana? Ibu juga paling baik. Semuanya baik. Weni memang anak yang baik. Kak Weni sudah datang? Kau, Weni, cepat duduk di sana. Ayo, jangan sungkan. Karya, izinkanlah aku masuk ke kediaman ini. Gimanapun, aku sudah melahirkan anak Tuan Gandhi. Gandhi, dulu waktu kamu memohon pada ayahku agar aku dinikahkan padamu, kamu pernah menjamin pada keluarga Jaren akan sehidup semati denganku. Tapi sekarang, anak wanita simpananmu ini malah cuma lebih muda setengah tahun dari Weni. Karya, jangan menyalahkan Tuan Gandhi. Aku gak tanya padamu. Aku mencintai dia dan mau menikahi dia jadi istri setara. Kami kesini cuma buat mengabarimu saja. Kamu, selingkuhanmu ini mau dijadikan istri sah? Kamu mau biarkan putri hasil perselingkuhan ini jadi adik Weni? Kamu, coba kamu ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Ibu, 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 ibu. Kak Weni, ayo kita pergi. Yanti, hari ini kedatangan begitu banyak tuan muda. Jangan-jangan keluarga Lutfi mau menjodohkanmu. Tapi aku dengar kamu sudah dijodohkan ke keluarga Mudra. Janji pernikahan itu sudah lama dibatalkan. Baguslah kalau begitu. Walau keluarga Mudra sangat berkuasa di wilayah utara, punya posisi tinggi, putranya itu sudah lumpuh. Menikah sama dia bukannya akan jadi janda hidup. Yanti, lihatlah. Hari ini kedatangan begitu banyak putra bangsawan. Cepat katakan, mana yang kamu suka? Iya, katakan cepat. Yang aku suka, pertama, harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Kedua, ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya untukku.
Yang ketiga, Tuan Haris datang mengantar hadiah. Selamat ulang tahun, Nona Yanti. Semoga selalu bahagia. Satu set perhiasan kepala bertahta ruby, sepasang gelang giok imperial, sepasang giok rui kualitas terbaik, satu lukisan Phoenix. Perhiasan bertahta ruby itu barang yang diimpikan semua putri bangsawan. Gelang giok imperial itu benar-benar langka. Giak Rui itu seingatku sudah lama nggak beredar. Lukisan Phoenix itu lukisan terakhir Master Wijul. Nilainya sulit diperkirakan. Apa? Ini sebuah pemberian Tuan Haris. Kabarnya di lelang sebelumnya, Tuan Haris utus orang beli semua barang lelang buat Nona Yanti. Sekarang harus mengantar hadiah ulang tahun semahal ini. Tampaknya Nona Yanti akan segera naik daun. Wah. Terima kasih, Tuan Haris. Nona Yanti nggak usah sungkan. Tuan Haris sudah bilang nggak perlu sungkan padanya. Wah, Tuan Haris benar-benar memanjakan Yanti. Iya, disukai Tuan Haris. Itu adalah keberuntungan buat putri kami. Tuan dan Nyonya terlalu sungkan. Sekeluarga nggak perlu sungkan begitu. Wah, sekeluarga. Dengar ucapan pengawal Cokro barusan. Jangan-jangan Tuan Haris mau menjalin pernikahan sama keluarga Lutfi. Iya, benar. Coba lihat Nona Yanti. Dia benar-benar disayangi semua orang. Justru Nona Weni, padahal dia putri dari istri sah. Paras dan karakternya juga paling menonjol. Iya. Tapi justru dia nggak disayang. Hah. Kak Weni, kenapa menikmati angin sendirian di sini? Sepi banget. Kenapa? Gak ada tamu? Gak ada ayah? Akhirnya kamu rela lepas topengmu itu. Kamu tahu nggak? Ayah bilang padaku, kamu akan menikah sama orang lumpuh. Dulu, ibumu saja nggak bisa menandingi ibuku. Sekarang, kamu juga nggak bisa menandingiku. Kamu ulangi lagi? Aku bilang, dulu ibumu memang pantas mati karena susah melahirkan. Dia... Kak Weni, jangan! Kamu nggak apa-apa kan? Jangan salahkan Kak Weni. Aku yang bikin Kak Weni marah. Yanti, kamu nggak apa-apa kan? Cepat biar ibu lihat. Aku nggak apa-apa, Bu. Asalkan Kak Weni nggak marah lagi. Sekalipun dia menamparku lagi, aku akan terima. Weni, kamu sudah lupa ya tata krama keluarga Lutfi? Jahat sekali. Hari ini bahkan ulang tahun Nona Yanti. Gimana pun, ibunya meninggal muda. Dilahirkan tapi nggak dididik. Makanya hatinya sepicik ini. Ditambah lagi Nona Yanti, begitu disayangi, sudah pasti dia merasa iri. Barusan aku gak menamparnya. Tapi, kalau kalian mau berpikir begitu... Kamu! Aku akan tampar. Anak durhaka! Benar-benar kurang ajar. Ajar sekali. Nona Weni. Ada apa? Aku menamparnya sekali. Kamu akan balas 99 kali. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia tahu soal kejadian waktu itu. Nona Weni, kamu punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Yanti?
Aku punya segalanya. Aku punya apa? Saat dia datang, ibuku emosi sampai susah melahirkan, akhirnya meninggal. Begitu masuk ke kediaman Lutfi, dia merebut kamar yang disiapkan ibuku untukku. Merebut pakaianku, perhiasanku, dan segalanya milikku. Bahkan setelah ibuku meninggal, temanku satu-satunya Vivi juga direbut dan disiksa sampai mati. Vivi itu cuma seekor burung. Gak mungkin. Nona Yanti paling suka burung. Selain itu ku dengar Nona Yanti yang hidupnya susah. Terserah mau percaya atau enggak. Nona Weni. Aku mau istirahat beberapa hari. Terserah kamu. Aku mau istirahat beberapa hari. Tuan Haris, Tuan Bangsawan akan marah kalau tahu. Ukir. Harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Pergi ke tebing bulan. Gak bisa, Tuan Haris. Tempat itu sangat berbahaya. Anda masih berdarah, Tuan. Ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya buat aku. Pergi sekarang. Baik. Ibu, aku akan menikah dengan putra keluarga Mudra yang lumpuh. Aku cukup puas dengan pernikahan ini. Setidaknya Yudi nggak punya wanita simpanan. Oh iya, pengawal pribadi yang aku ceritakan sebelumnya, aku nggak mau lagi. Besok, waktu aku berangkat ke kota Baren, aku akan resmi kasihkan dia untuk Yanti. Setelah itu, aku nggak akan menoleh lagi. Ibu tenang saja, aku nggak akan kayak ibu. Mencintai orang sampai rela mengorbankan nyawa. Itu terlalu bodoh. Aku akan jalani hidup ini dengan baik. Hidup dengan sangat baik. Nona Weni,
Waktu aku pulang, nggak sengaja ditabrak kereta kuda. Butuh istirahat 2 hari lagi. Sementara aku nggak bisa melindungimu. Ditabrak kereta kuda. Luka itu jelas-jelas jatuh karena manjat tebing. Terserah. Terima kasih, Nona Weni. Haris, mulai besok, kita nggak akan ada hubungan dan nggak akan ketemu lagi. Salam, Tuan. Nona Yanti di kamar mana? Ada di atas. Terima kasih. Silakan. Bersulang. Oh ya, bunga itu apa benar sesulit itu dipetik? Betul. Tempat kayak tebing bulan itu, bahkan pasukan elit istana saja nggak berani sembarang masuk. Dia beneran nekat pergi ke sana. Oh iya, aku juga dengar setelah pulang dari pesta ulang tahun, dia mengukir namamu di dadanya. Tampaknya dia beneran menyukaimu. Benar, kalau sampai dia memetik bunga itu, bukannya Yanti harus menyerahkan diri buat membalas perasaannya. Dia cuma seorang pengawal. Memangnya pantas. Sekarang aku ini, orang yang disukai, putra keluarga Yandi. Tapi Kak Haris itu memang tampan kalau dibiarkan buat jadi kekasihku. Bukannya nggak bisa. Kamu nggak takut kalau dia tahu? Kenapa kalau tahu? Namanya pria, dikasih sedikit manis saja, dia akan tetap tinggal di sisiku lagi dan setia padaku. Siapa suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu? Kamu tahu siapa aku? Kalau sampai mengganggu tamu penting kayak kami, berapa nyawamu yang hina itu bisa menebusnya? Maaf, Nona. Mohon maaf sekali. Nona, karena ada seorang tuan buru-buru mencari Anda. Makanya aku... Tuan, sebelah sini. Mohon maaf, Tuan. Aku salah ingat ruang pribadinya. Nggak masalah. Silakan. Siapa yang begitu nggak tahu diri, beraninya menggangguku? Kak Haris, kenapa kamu di sini? Tadi aku kaget, makanya... Nggak masalah. Kamu keluar dulu. Baik. Aku nggak ganggu kalian kan? Mana mungkin. Ambillah, ini buat kamu. Ini bunga duri merah. Kak Haris, makasih ya. Kamu baik banget padaku. Nona Weni, ini... Pindahan. Pindah ke tempat lain. Biar ku bantu. Nggak perlu. Kamu ada tugas lain. Apa? Beli seporsi kacang berangan panggang. Antar ke kediaman lama Lutfi buat Yanti. Kenapa? Nanti kamu akan tahu. Baiklah. Oh iya. Di sini ada sepucuk surat. Bawa sekalian buat Yanti. Baik. Nona Weni, alamat tempat tinggal barumu, beritahu pengurus Listo. Aku akan menyusul nanti. Sebagai pengawal pribadimu, aku harus selalu menjagamu.
Haris, selamat tinggal. Apa? Gak ada apa-apa. Pergilah. Jangan bergerak. Nanti lukisan wajah tampanmu itu jelek. Nona Weni, aku nggak tahan lagi. Aku gak peduli. Kamu itu pengawalku, harus menuruti perkataanku. Boleh gerak kalau kuizinkan.心